Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sangat berbahagia Bapak Ibu semuanya, kita diperjumpakan kembali. Ini nikmat yang sangat besar. Kita masih ingat Rasulullah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan soal agamanya. Dan soal paham agama ini soal yang dengan ta'alum, dengan belajar Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada istilah semalam tiba-tiba pintar, itu nggak ada Bapak Ibu. Dulu kita waktu masih kecil dibina bobokan dengan istilah karomah yang semalam datang. Sejauh pengalaman saya belajar, sepertinya halnya tidak demikian. Memang belajar itu butuh waktu, butuh ketekunan. Dan sejauh saya mempelajari seluruh para ulama-ulama salafus soleh, tabi'in tabi'ut, semuanya menempuh jalan yang panjang di dalam pembelajaran. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebut perjalanan mencari ilmu itu perjalanan siang dan malam tak berujung. Dan ini benar Bapak Ibu semuanya. Siapapun yang menempuh jalan ilmu pasti akan merasakan hal itu. Rasa-rasanya waktu kurang. Rasa-rasanya tiba-tiba sudah siang, sudah pagi lagi. Belum juga banyak yang dipelajari rasa-rasanya. Nggih, makanya pindah kali Bapak Ibu semuanya, kita ditakdir kembali seperti ini, sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali dalam satu suasana yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Bahagia nggih, insyaallah nggih. Bahagia mboten? Bahagia insya Allah. Yang membahagiakan kita tuh Allah Bapak Ibu semuanya. Maka pastikan kondisi hati kita baik sehingga kebahagiaan pantas meliputi diri kita insya Allah. Bapak Ibu semuanya, di awal saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bi khair. Kita sangat-sangat berharap Bapak Ibu semuanya, jazakallahu khairan, untuk diterima amal kita sepanjang bulan Ramadan yang sudah kita perjuangkan sedemikian rupa. Tentu saja kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, kita betul-betul merasakan kenikmatan luar biasa. Terlebih saya kemarin dapat hadiah umroh di bulan itu. Saya belakangan baru tahu bahwa ternyata kalau di bulan-bulan lain itu longgar sekali. Kalau bulan Ramadan subhanallah Pak Edi, padatnya luar biasa nih. Kalau hajian itu pakai kuota Bapak Ibu. Kalau umroh itu tanpa kuota. Kalau nggak keliru kemarin 6 juta numpuk di situ. Kalau nggak keliru daya tampungnya hanya 4 juta sekian. Sekarang sudah diperlebar sampai pintu 100, masya Allah. Tapi tetap saja umpek-umpekan. Subhanallah. Makanya ada kalimat umroh di bulan Ramadan kahajan ma'i, seperti haji bersamaku. Itu memang pantas begitu Bapak Ibu. Jadi kan tahu di Masjidil Haram itu kan nggak ada toilet di dalam masjid toh? Gini Pak, semua toilet letaknya di luar. Kita yang berjuang ingin mendapatkan sholat taraweh di Masjidil Haram itu kalau berangkat ba'da asar sudah kesulitan di dalam. Kita berangkat sebelum asar. Sehingga ini bisa bayangkan, kita menahan pipis itu dari sebelum asar sampai jam 11 malam loh Bapak Ibu. Nah kalau kahajan ma'i pantaslah. Sekali kita keluar nggak bisa masuk lagi.
Maka Masya Allah, saya agak kurang menyarankan kalau sesepuan sih rasa-rasanya berat nih. Tapi ya kalau mau dicoba ya monggo gitu. Sejauh yang saya pahami kemarin ada banyak orang tersesat di sana. Subhanallah gitu. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Khususnya nikmat bisa belajar seperti ini. Saya ingatkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, jenengan termasuk di dalamnya, maka salah satu yang Allah kerjakan untuk jenengan adalah jenengan akan dipahamkan soal agami panjenengan, dan itu diperoleh dengan ngaji seperti ini. Masya Allah. Masjid Ar-Rayyan termasuk yang awal-awal. Kajian saya kebanyakan mulai minggu ini, mulai hari Senin kemarin sudah mulai. Masih menyisakan sawalan juga nih Pak Edi. Masih menyisakan sawalan. Sampai malam Ahad besok saya masih ngisi sawalan. Jadi banyak di antara perumahan-perumahan yang warganya memang pendatang sehingga baru sempat sawalan malam Ahad besok atau Ahad sore atau Ahad pagi. Jadi saya masih ngisi sawalan. Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, kita ambil hikmah, kita pemanasan dulu nih sebelum masuk kitabnya. Kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu kalau kita hubungkan dengan sejarahnya itu sesungguhnya membuat kita menangis Bapak Ibu. Seorang ulama tabi'in Wahab bin Al-Ward itu selalu saja menangis ketika membaca tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Ini ada hubungannya dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tahu kualitas ulama tabi'in itu kan luar biasa. Rasul bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumalati yalunahum, sumalati yalunahum. Kemudian satu generasi setelahku, satu generasi setelahku. Orang menyebutnya dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya generasi ini generasi emas Bapak Ibu semuanya. Salah seorang di antaranya ketika membaca terkait dengan Quran surah Al-Baqarah 127 beliau menangis. Dan dulu ketika saya di Mahat saya masih ingat betul, tiap kali membahas ayat ini kami pun ikut menangis. Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah, membuat pondasi meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Apa yang dikatakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba jangan perhatikan ayat yang pendek ini. Ayat pendek ini cukup membuat para ulama-ulama besar menangis terseduh-seduh. Pun saya demikian. Kalau lagi mengingat langsung rasanya ya Allah iya. Dan ini sangat berkaitan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum yang kita doakan setiap datang bulan Syawal sampai 6 bulan ke depan. Keadaan dimana kita ingin ya Allah diterima ya Allah amal saya di bulan Ramadan kemarin sampai 6 bulan ke depan. Nanti di bulan ke-7 kita berdoa Allahumma balighna Ramadan. Kita ingin ditemukan dengan Ramadan kembali. Demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, mengapa para ulama menangis ketika membaca ayat ini? Yang pertama, yang berdoa adalah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Jenengan tahu dua nabi yang mendapatkan gelar khusus Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Oh, kurang apa nih? Coba. Ada makhluk yang dapat gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Jenengan kebayang nggak? Jenengan punya kekasih manusia saja sudah kayak mana? Saya kemarin ketika umroh yang paling saya kangeni ya istri saya Bapak Ibu. Jadi Masya Allah, itu kekasih di dunia Bapak Ibu, kekasih di dunia. Lah ini loh manusia disebut sebagai Khalilur Rahman. Allah sendiri yang sebut sebagai Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal soleh saya ini ya Allah. Padahal yang dikerjakan Ibrahim alaihissalam adalah sedang melaksanakan ibadah yang sangat indah, ibadah yang sangat agung yang diperintahkan langsung oleh Ar-Rahman, yaitu meninggikan bangunan Baitullah. Coba jangan bayangkan, diperintah kon gawe umai Gusti Allah, pasti diterima kan? Ora sah ndonga diterima lah, apalagi dia Khalilur Rahman. Tapi sungguh hatinya sangat lembut, sangat menakjubkan. Dalam keadaan yang tidak mudah waktu itu, jenengan tahu nggih, untuk dapat batu-batunya tuh nggak mudah Bapak Ibu. Jangan bayangkan seperti sekarang yang semua alat serba ada. Zaman dulu kondisinya tentu saja berbeda. Maka tiap kali batu diangkat, diletakkan, berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal ibadah saya ya Allah. Ini menunjukkan Ibrahim alaihissalam yang dia adalah bapaknya tauhid, yang dia adalah Khalilur Rahman, yang sedang melaksanakan perintah Allah yang agung, yaitu membangun Baitullah saja masih ada khauf, ada rasa khawatir di dalam hatinya, khawatir nggak diterima ibadahnya. Coba kita compare dengan diri kita Bapak Ibu semuanya. Kita ini loh lumayan Ramadan. Kalau kita tanya pada diri sendiri, sekian jumlah sholat tarawih kita, berapa rakaat yang kita khusyuk karena Allah? Kalau bagi yang pernah Ramadan di sana, kan tahu nggih, panjang bacaannya nggih. Kita di sini mungkin mengeluh ketika ada imam bacaan panjang. Di sana orang saking pengennya dapat pahala sampai hampir terjatuh ketika sholat. Ya, pernah melihat orang seperti itu enggak? Subhanallah. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, sedang membangun rumahnya Allah, saja masih khawatir Bapak Ibu. Ada takut gak diterima ibadahnya. Ini pelajaran yang sangat besar buat kita Bapak Ibu semuanya, yang bukan Khalilur Rahman, yang bukan bapaknya tauhid. Tentu saja kita berprasangka baik kepada Allah, sholat kita diterima, amal kita diterima. Tetapi perasaan khauf, perasaan khawatir tidak diterima itu kebaikan tersendiri. Sebab Ibrahim alaihissalam merasakan hal itu. Jadi rasa takut amal tidak diterima itu justru akan mendatangkan kerendahan hati kita, yang mudah-mudahan dengan itu amal kita diterima. Itulah esensi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terima ya Allah ibadah saya ya Allah kemarin ya Allah. Demikian juga ibadah panjenengan semua. Kita sangat ingin ibadah Ramadan kita yang sudah lewat betul-betul salah satu bekal terbaik untuk pulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gini Bapak Ibu? Nggih? Kita ingin betul kan? Tarawih kita kemarin, takjil kita kemarin, duha kita kemarin, ngaji kita kemarin di sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Semidah malih, pekerjaan membangun Baitullah bukan pekerjaan yang mudah. Zaman sekarang angkat batu ada kren, ada alat-alat potong batunya, ada alat potong batu. Dulu Bapak Ibu, jadi bisa bayangkan, sekian ribu tahun yang lalu, tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi poin pertama kenapa ulama menangis, karena Khalilur Rahman saja masih takut tentang ibadahnya diterima atau tidak, apalagilah kita yang bukan siapa-siapa. Kecemasan Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat tafsirnya, menunjukkan bahwa ada keikhlasan hati. Dia betul-betul mengikhlaskan ibadahnya, membangun Ka'bahnya hanya untuk cari wajah Allah saja. Seseorang yang khawatir ibadahnya nggak diterima menunjukkan dia masih merasa kurang di dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita habis sholat merasa wis sholat kok apik sholat kok, ini masalah Bapak Ibu. Makanya kita mengucapkan astagfirullah. Kalimat astagfirullah yang 3 kali itu menunjuk kepada kita manusia
tidak bisa mengagungkan Allah di dalam sholat sebagaimana mestinya. Coba dengan nanti lihat di antara tafsir istighfar. Jadi bisa lihat bahwa mengapa kita beristighfar sepasca sholat, karena kita sadar sepenuhnya tadi itu loh, ketika sholat saya nggak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalimat sebagaimana mestinya jadi bisa pahami. Seharusnya Allah punya nilai sekian misalnya tingginya, tapi kita hanya kasih sekian. Maka kita beristighfar, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ini kecemasan yang menunjukkan keikhlasan di dalam beribadah. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa meskipun beramal soleh, bahkan sebesar membangun Ka'bah, yang tentu saja kita nggak mampu melakukan itu, seorang mukmin seharusnya tidak sombong dan tetap cemas apakah amalnya diterima atau tidak. Hal itu tetap ada, Bapak Ibu. Kalau saya melihat orang di sana rebutan kasih iftar, Bapak Ibu, kita di sini rasanya masih terlalu kecil ibadah kita, Pak Edi. Di sana orang kasih iftar kan rebutan, ditarik-tarik sampai kan. Tempat saya saja itu di sana sudah ada temanmu 2 gitu sampai kayak gitu. Tuh di sana juga ada orang Indonesia tuh, ada 3-4 orang, kesana aja ya, digeret-geret dalam rangka cari pahala. Kita di sini masih nunggu jatah. Dalam sebulan jatahnya Bu Fulana, kan begitu. Di sana rebutan tiap hari ngapling pahala, masya Allah Bapak Ibu. Maka di antara ciri umroh dan haji yang mabrur adalah adanya hati yang lomoh, itu wajib ada. Jadi kalau dengan sepasca umroh kok masih ada rasa pelit, yakin umrohnya belum mabrur, itu mabur yang terjadi itu. Jadi jenengan kalau masih punya pengharapan sandarannya dunia setelah umroh, jenengan berangkat umroh lagi. Jangan-jangan umroh jenengan nggak mabrur. Saya juga nggak habis pikir, ada orang udah berangkat sampai 10 kali masih error, itu nggak habis pikir. Mungkin hanya wisata ke sana gitu. Bukti wisatanya Bapak Edi, ketika tawaf masih banyak yang live TikTok. Lagi tawaf loh Bapak Ibu, subhanallah, lagi tawaf loh, lagi sa'i, masih live Instagram. Subhanallah, ini gimana ceritanya Bapak Ibu semuanya? Sungguh berilmu itu penting di dalam semua ibadah. Maka semua kitab-kitab besar kalau jangan perhatikan, mesti di awalnya babul ilmu qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Karena memang itu panduannya. Bayangkan orang datang di Safa dan Marwah. Kita ingat di salah satu ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaru fala junah, dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu orang yang paham ayat itu kan dia lewat Safa dan Marwah pasti ngerentes, pasti nangis. Boro-boro kok nyoting-nyoting, boro-boro pengumuman live TikTok. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, demi Allah, kalimat taqabbalallahu minna wa minkum yang jenengan sedang banyak praktekkan di Syawal ini, sesungguhnya kalimat besar yang kalau kita gali sejarahnya menakjubkan. Bahkan para ulama senantiasa menangis ketika membaca Al-Baqarah 127 yang di situ terdapat kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalimat innaka antas samiul alim, Bapak Ibu semuanya, Allah tuh mendengar, Allah tuh mengetahui. Maksudnya Allah tuh tahu betul tentang isi hati kita itu apa. Allah tuh mendengar tiap doa-doa kita Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Saya dapat feedback dari beberapa jamaah tentang sepanjang saya di sana. Nah, tentu saja ini bukan klaim, mungkin pasti kebetulan saja. Di antaranya adalah orang yang nitip doa ingin punya anak sudah 7 tahun, 5 atau 7 tahun, sekitar 5 atau 7 tahun, lebih dari 5 tahun. Sudah lama, sudah agak khawatir. Alhamdulillah. Beliau WA ke saya, alhamdulillah Ustaz, anak saya hamil. Masya Allah. Tentu saja saya nggak klaim itu doa saya, tapi kebetulan pas dengan momen itu. Andai benar, Masya Allah. Dan saya meyakini memang doa di sana makbul. Banyak feedback yang datang ke saya demikian. Bahkan sesuatu yang saya anggap setengah mustahil pun terjadi Bapak Ibu semuanya.
luar biasa, banyak hal. Kemudian ayat ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan betul bagian ini. Dan ini harus jangan praktekkan Bapak Ibu. Inilah puncak adab di dalam berdoa. Bayangkan, yang berdoa adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, sedang melaksanakan perintahnya Allah. Perintahnya perintah aku, membangun rumahnya, tapi dia masih meminta untuk diterima. Ini adab di dalam berdoa Bapak Ibu. Jenengan itu loh, sudah sedekah, sudah sholat malam, sudah sholat duha, sudah nolongin orang, melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, tapi tetap ya Allah, diterima ya Allah doa saya, Allah dikabul ya Allah, minta ya Allah saya dikabul ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Inilah kenapa para ulama menangis, karena malu kepada Ibrahim alaihissalam. Saya dulu ketika diajarkan tentang ini juga banyak menangis Bapak Ibu. Ya Allah, saya ini siapa? Kepedean kadang-kadang berdoa. Kadang-kadang bahkan kita mengatakan, saya ini udah berdoa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, belum juga dikabulkan. Subhanallah. Ini loh orang yang gak berdoa saja insya Allah makbul ini. Karena Khalilur Rahman saja masih menyampaikan doa dengan sangat. Kalimat Rabbana taqabbal minna itu kan kalimat pengharapan yang sangat dari hati yang paling dalam, diterima ya Allah sholat saya ya Allah, misalnya dengan ya Allah puasa saya ya Allah diterima ya Allah, ngopeni anak saya diterima ya Allah. Ngopeni anak berat bukan? Berat gitu? Berat. Kadang-kadang anak kita gak sesuai harapan kita berjuang mati-matian. Bahkan saya katakan Bapak Ibu semuanya, bagi panjenengan yang sudah sepuh atau belum sepuh lah, mau menikahkan putra putri panjenengan, salah satu doa besar saya di sana itu ya Allah berikan kepada saya besan yang baik, berikan kepada saya menantu yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Terlalu banyak orang yang menderita di masa tua karena besannya, karena mantunya. Banyak Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? Subhanallah. Anaknya soleh-soleh, ketakdir mantunin dilalai rasoleh. Subhanallah. Ada besan ikut-ikutan ribut terhadap besannya. La ilaha illallah. Makanya ta'aruf antar orang tua itu penting Bapak Ibu semuanya. Mengenali orang tua calon besan kita itu penting Bapak Ibu. Islam mengajarkan ada perjodohan. Benar itu. Iya kan? Coba jangan perhatikan Rasulullah menikah dengan siapa? Banyak orang-orang dekat. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Karena tahu siapa. Orang Jawa bilang apa? Bibit, bebet, bobot. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, susahnya untuk mencari bibit, bebet, dan bobot yang benar. Kalau kita nggak tahu persis, maka berdoa, ya Allah, tolong ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Ini adab di dalam berdoa. Begitu banyak Bapak Ibu semuanya orang mengatakan ke saya loh Ustaz, di masa tua diuji dengan menantu saya. Subhanallah. Sing dadi pikiran ki mantu saya ini. Subhanallah. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengalami demikian. Kemudian kisah Wahab bin Al-Mard ini memberikan pesan kepada kita bahwa setiap generasi itu akan ada orang-orang yang mewarisi sifat-sifat tentang kelembutan hati. Mudah-mudahan salah satunya adalah panjenengan semua. Jenengan bangun di ujung malam, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, seharian ini ya Allah, saya sudah melakukan ini ya Allah, terima ya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah mengapa para ulama sampai menangis terkait dengan tafsir Quran surah Al-Baqarah 27, karena dia khawatir terhadap ibadah yang dilakukan apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih buat kita yang sudah tua, yang sudah hampir pulang, kita sangat berkepentingan untuk melakukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gila bang, Bapak Ibu. Sisa waktu kita sedikit Bapak Ibu. Kita ingin setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan kita sudah sempat singgung di awal Ramadan tentang beberapa item terkait dengan keikhlasan yang menjadi syarat diterimanya amal. Mudah-mudahan sudah dipraktikkan oleh panjenengan semua. Karena itu syarat diterimanya amal Bapak Ibu. Di samping benar fikihnya, juga harus ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu semuanya, saya memberikan pesan kepada panjenengan, siapapun yang sudah sampai ke Baitullah kok tidak tenang hatinya, ada banyak problem di panjenengan. Karena seharusnya jenengan melewati situs-situs yang besar itu. Setiap situs itu ada ayat yang terkait. Seharusnya memberikan perubahan ke hati kita, Bapak Ibu. Jenengan lewat makom Ibrahim, ingat ayat ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan. Jenengan sofa marah, ingat lagi ayat yang lain. Terus itu kan ayat semua yang berjalan itu. Ada Jabal Ubais, gunung pertama. Jenengan juga melihat coba. Masya Allah, semua situs yang memberikan pesan-pesan besar kepada kita. Sayangnya begitu banyak orang yang berangkat ke sana hanya wisata, sehingga hanya tidurnya makan kenyang, pulang gemuk katanya. Subhanallah, subhanallah. Ini mudah-mudahan panjenengan termasuk yang mendapatkan hal yang baik itu. Bapak Ibu semuanya, apa kalimat dari Wahab bin Al-Ward ini ketika membaca ayat ini, kemudian beliau menangis? Coba jangan perhatikan Bapak Ibu. Ini jangan praktekkan betul, rasakan betul pesan psikologi dari yang dia sampaikan. Ya Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Allah, tarfa'u qawaida baiti rahman, engkau tinggikan pondasi miliknya Ar-Rahman, miliknya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah dalam hal ini berarti. Wa anta, sementara panjenengan musfifun an la yutaqabbala minka, sementara engkau masih merasa khawatir amalmu tidak diterima. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Coba kalimat indah sekali. Ya Khalilur Rahman, wahai kekasihnya Allah, engkau itu loh sedang membangun rumahnya Allah atas perintah Allah. Engkau masih khawatir tidak diterima amalmu. Apalagi kita, Bapak Ibu semuanya, yang mungkin ibadahnya, sholatnya, sodakohnya masih terlalu kecil. Seseorang datang ke saya nangis, sering kali orang ini nangis, apalagi kalau sudah membaca surat Ar-Rahman di kalimat nikmat apalagi yang didustakan, selalu menangis orang ini. Padahal orang ini adalah orang yang sepanjang bulan Ramadan saya kira nggak kurang 100 juta itu untuk masjid. Sebelum Ramadan nggak kurang 350 juta untuk masjid. Tapi selalu saja kalau ketemu saya ngobrol tentang masalah agama selalu menangis. Hatinya dilembutkan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Dia mengatakan betapa banyak nikmat yang belum saya syukuri. Loh kok begitu Pak? Iya, saya kasih 300 juta, tapi harta saya jauh lebih banyak dari itu. Berarti saya masih awal. Saya sempat ngobrol. Karena setiap pagi beliau masukkan uang ke kotak infak. Kita ada kotak infak besar, dipisah-pisah di masjid saya tuh. Ada yang untuk wakaf, ada yang untuk ini, ada yang untuk ini. Dia masukkan uang. Saya sempat nanya, kepo saya. Pak, jenengan kalau masukin infak memang berapa ya Pak? Ini karena yang tanya Ustadz saya jawab. 200 ribu. 200 ribu setiap pagi. Setiap pagi. Saya tanya, kenapa 200 ribu Pak? Karena kalau 1 juta saya masih awal. Jawabannya menakjubkan nggak? Karena kalau 1 juta saya masih awal. Jujur itu. Padahal duit saya banyak Ustaz. Saya kan mampu 1 juta tiap malam. Tapi saya masih awal. Maka saya menangis, saya takut Ustaz. Saya khawatir terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ketika saya kembali, saya ternyata sedikit sekali. Karena dia tahu yang namanya sedekah itu prosentase terhadap kepemilikan. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat gak? Bahwa sedekah itu prosentase terhadap kepemilikan. Maka Rasulullah bersabda, 1 dirhamnya seseorang bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa Bapak Ibu? Yang 1 dirham cuma punya uang 2 dirham. Ketika dia sedekah 1 dirham, berarti dia sedekah 50% dari kekayaannya. Jenengan yang punya uang 100 miliar, jenengan kasih 1 miliar, 1% dari kepemilikan jenengan. Kecil Bapak Ibu semuanya. Ini kalau orang nggak beragama nggak bisa Bapak Ibu. Eman-eman sedekah 10 miliar pada kayak golek angel. Ada awal di hati. Coba jangan perhatikan. Bagi sebagian orang 200 ribu banyak nggak? Tiap pagi banyak nih. Tapi dia katakan saya malu Ustadz. Saya masih awal, mau kasih 1 juta itu masih awal. Mudah-mudahan bisa meningkat 500 ribu per hari. Masya Allah. Maka perhatikan Bapak Ibu, jangan mulai hitung-hitung. Yang udah tua-tua
perhitungkan berapa jumlah uang yang saya miliki, berapa yang di jalan Allah. Karena itu yang akan menjadi teman jenengan, itu yang akan dibawa pulang oleh jenengan. Kalau jenengan masih yakin umroh jenengan belum berhasil itu. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi lihatlah. Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ini kalimat bersaya Bapak Ibu semuanya. Kalimat ya Allah terima berarti jenengan sedang ingin meningkatkan keikhlasan hati panjenengan. Jenengan betul-betul bersandar harapannya hanya kepada akhirat saja, sebagaimana kita bicarakan di dalam subbab ikhlas di dalam kitab yang kita pelajari sebelumnya. Tazkiyatun nufus. Bahwa kita betul-betul harapannya sandarannya hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu semuanya, sangat berharap saya Bapak Ibu. Jenengan yang ngaji bareng saya seperti ini, hatinya betul-betul bersandar kepada Allah dan minta betul jenengan dicocokkan dengan akhirat panjenengan. Sekali lagi, terlebih jenengan yang sudah sepuh-sepuh mau ngapain lagi Bapak Ibu? Udah 55 tahun masih mikirin dunia, subhanallah. Tinggal sebentar, nggak akan 15 tahun lagi. Kok 20 tahun buat menewa 5 tahun kas. Nggih. Apalagi yang udah 60. Udah tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Yakin sebentar lagi nggak akan lama. Karena Rasulullah bersabda apa? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Dan ini fakta, pasti benar adanya. Karena ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang tidaklah dia katakan kecuali in huwa illa wahyu yuha. Itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal meyakini, jalani, kemudian kita hitung-hitung secara matematik. Oh, 60 tahun. Andai saya dikasih 3 tahun terakhir, apa yang mau saya buat? Dengan harta saya, dengan anak saya, dengan rumah saya. Subhanallah. Jangan sampai jangan tinggalkan hanya untuk rebutan warisan putra panjenengan. Yakin kalau hartanya dengan terlalu banyak yang ditinggal, gelut anaknya panjenengan. Walaupun sudah wasiat. Yakin, apalagi kalau tadi yang saya katakan, mantune pecicilan, biasanya tambah pecicilan, melu-melu niku. Subhanallah. Nggih Bapak Ibu nggih. Banyak nggak kasus seperti itu? Banyak sekali. Bapak Ibu semuanya, setelah selesai beramal, seorang muslim tidak boleh ujub atau bangga dengan amal yang telah dilakukan. Ini saya ingatkan betul-betul di awal-awal ini. Karena jangan barusan melaksanakan ibadah besar di sepanjang bulan Ramadan. Kita ingin nggak sia-sia. Jenengan harus sadar betul bahwa jenengan telah melakukan ibadah besar di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan Allah turunkan malaikat dengan kalimat ya bahiyal khair aqbil, wahai para pencari kebenaran, pesuka dengan kebaikan, semangatlah. Kan begitu di bulan Ramadan. Jenengan ditiup-tiup hatinya oleh malaikat, ayo semangat, semangat. Makanya di bulan Ramadan jenengan gak baca Quran rasanya aneh. Jenengan gak ke masjid rasanya aneh. Tapi bulan Syawal nggak ada lagi tuh malaikat begitu, nggak ada yang meniup-niup jenengan begitu, nggak ada. Maka kalau jenengan sekarang masih istiqomah ngaji, itu jenengan asli jenengan itu, asli jenengan. Berarti jangan apik tenan. Karena tidak ada lagi yang meniup-niupkan seperti itu. Sekarang jenengan betul-betul fight sendiri, berbekal dengan apa yang jenengan lakukan di bulan Ramadan. Sekali lagi, setelah selesai beramal besar, maka seorang muslim sewajarnya tidak ujub dan bangga dengan amal yang telah dilakukan. Kekhawatiran tersebut bisa diwujudkan dengan berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal siyamana, salatana, sujudana, dan seterusnya. Kita sangat berharap mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, lantas apa yang harus kita jaga? Jadi malam hari ini masih pemanasan Pak Edi ini Pak Edi. Karena ini saya kira penting sekali sebelum masuk kita ke kitab kita nih. Ada hal yang harus kita tengarai. Apa ciri ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada Bapak Ibu semuanya cirinya. Dan jenengan bisa terak. Bagi yang suka matematika kan sesuatu itu bisa dihitung, ya kan? Ada rumus penghitungnya. Saya orang teknik, makanya saya senang kalau ada ilmu yang jelas hitam putihnya. Walaupun prakteknya sekali lagi banyak hal, tapi hitam putihnya jelas. Hukum halal haram itu ya jelas. Tetapi ketika praktek memang butuh hal pendamping. Tapi hukumnya tetap jelas. Nggak boleh kita mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi samar-samar kan nggak boleh. Nah, maka kita harus tahu Bapak Ibu semuanya tentang apa toh
ciri bahwa puasa jenengan itu berhasil, Bapak Ibu semuanya. Jangan perhatikan kalimat ini nggih. Min sawabin hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara pahala terbaik dari hasanah, dari ibadah, dari kebaikan adalah al hasanatu ba'daha, adalah kebaikan setelahnya. Coba jangan perhatikan. Di antara pahala terbaik untuk puasa jenengan di sepanjang bulan Ramadan kemarin adalah puasa setelahnya. Tentu saja tidak bisa sama antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Nggak bisa sama Bapak Ibu. Syariat juga tidak mengajarkan harus sama, tidak. Jenengan di bulan Ramadan mampu secara kontinu, ringan, nyaman dengan 11 rakaat, bahkan jamaah. Gila Pak nggih? Insya Allah nggak bolong kebanyakan. Kalau yang nggak head, jenengan ringan saja. Bahkan kalau meninggalkan terasa bersalah. Ya nggak Bapak Ibu. Tapi banyak kasus di malam takbiran sudah talak 3 dengan salat malam. Belas. Rasolat malam. Witir we ora. Ada yang begitu nggak? Subhanallah Ustaz, saya takbiran lupa sampai pagi. Nggak witir. Lah itu masalah. Min sawabin hasanati, di antara tanda bahwa hasanah jenengan, ibadah jenengan diterima adalah al hasanatu ba'daha, adalah ibadah berikut yang semisal. Jenengan itu loh sholatnya diterima karena jenengan tahu sholat berikutnya itu mudah. Bapak Ibu semuanya, ini berlaku kebalikannya. Wa min jaza'is sayyi'ati al sayyi'atu ba'daha. Dan di antara hukuman bagi seseorang yang bermaksiat adalah maksiat berikutnya. Dia akan mengajak maksiat berikutnya. Itulah mengapa dikatakan satu kebohongan hanya akan selesai dengan kebohongan berikutnya. Bohong. Mati dalam kondisi bohong, Bapak Ibu. Kalau nggak segera bertobat tuh bahayanya luar biasa. Makanya jangan masih ingat di antara ciri penduduk surga adalah alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Penduduk surga itu bukan berarti nggak pernah salah, tetapi ketika salah dia ingat betul dengan kesalahannya, ingat Allah itu Maha Pengampun, kemudian dia minta ampun supaya rantai maksiat itu putus, Bapak Ibu semuanya. Karena biasanya yang namanya maksiat akan mengajak maksiat berikutnya. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan merasa begini, jenengan perhatikan, kalau hati jenengan merasa aku harap sholat wengi kok males, ini masalah Bapak Ibu semuanya. Itu hukuman atas maksiat jenengan sebelumnya. Yakin jenengan telah apa? Mungkin jenengan nonton apa? Jenengan mungkin nonton cewek seksi. Ibu-ibu mungkin nonton drakor sing ganteng-ganteng, kemudian kok ganteng men yo, subhanallah. Langsung diletakkan di hati perasaan malas, Bapak Ibu semuanya. Sehingga jenengan mau sholat malam malas. Tahu sholat malam itu baik. Tahu yang namanya ngaji itu baik. Tapi malasnya luar biasa. Ingat Bapak Ibu semuanya, Rasul bersabda, jikalau seorang Bani Adam berbuat dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Setiap kali jenengan bermaksiat kepada Allah, Allah letakkan di dalam hati panjenengan bintik hitam. Jikalau jenengan gak segera istighfar, bintik banyak jadi rona ala qulubihim. Maka panjenengan kulubnya dalam kondisi ron, yaitu hitam legam, tak lagi bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ketika proses menuju itu jenengan dikasih rasa malas. Maka hukuman paling besar seseorang bermaksiat kepada Allah bukan dibangkrutkan usahanya Bapak Ibu. Ada orang mengatakan ke saya, Ustadz, saya bermaksiat, saya berzina Ustadz, usaha saya lancar Ustadz, enggak berkurang pembelinya. Subhanallah, memang enggak begitu. Yang diletakkan oleh Allah pertama kali jenengan akan dibuat malas di dalam beribadah. Maka sekali lagi, min sawabin hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi jenengan tahu bahwa puasa jenengan kemarin diterima, Syawal ini enteng puasa, Bapak Ibu semuanya. Sudah selesai nggih puasa Syawal apa belum? Di masjid saya baru minggu ini. Mulai Senin kemarin ada kegiatan kajian menjelang buka, ada buka puasa bersama, dan istimewa menunya karena yang donatur bilang ya
diistimewakan, yang bagus gitu. Masya Allah. Dan ini berlanjut, insya Allah nanti ada puasa, buka puasa Senin Kamis sudah mulai banyak donaturnya. Masya Allah. Ini tanda masjidnya berhasil ini Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya. Ini mulai tahun ini. Saya kebetulan di situ baru tahun ini. Mulai Januari kemarin banyak program baru yang saya katakan sebenarnya hal yang ringan tetapi tidak diterangkan secara fikih sehingga tidak dilaksanakan. Begitu diumumkan donatur gak kurang-kurang Bapak Ibu. Sisa takjil di masjid saya itu 17 juta sisanya. Belum dengan tambahan di luar yang program ada 9 juta. Untuk program Syawal ini sudah penuh untuk sampai 6 hari. Itulah Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita merasa kok masih malas, ini ada problematika. Jangan-jangan puasa kita nggak diterima. Jangan-jangan sholat malam kita nggak diterima. Maka sekali lagi kaidah ini dalam perhatikan. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'da. Jadi kalau jangan mau malas Bapak Ibu, ingat-ingat. Tondo ditampannya sholat saya kemarin waktu puasa adalah sekarang saya sholatnya ringan. Jadi kalau jenengan di bulan ini kok terus witir telu ora, bertanyalah wajib pada diri sendiri. Ojo traweh wingi aku ora pati ketompo. Nggih. Jadi sekali lagi jangan langsung talak 3 nggih. Begitu selesai Ramadan, belas orang ngaji, belas orang sholat wengi. Ini masalah Bapak Ibu. Maka sekali lagi buah dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah bersabda, ini kunci atas kaidah tadi. Saya kasihkan kunci kenjenengan supaya terlaksana. Kaidahnya jelas, ringan. Ingat ya, Islam itu ringan, Islam itu mudah, dan selamanya akan memudahkan pengaruhnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Islam itu tidak harus sulit. Kalau sulit berarti belajarnya yang keliru. Nggih. Kata Rasulullah, ahabul a'mali ilallah ta'ala, amal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ad-duwamuha wa ingkol, adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Coba jangan perhatikan di kalimat terakhir, walaupun sedikit. Kalimat walaupun sedikit kalimat yang identik tidak memberatkan panjenengan. Coba jenengan tanam dulu, jangan sampai jenengan berislam kok jadi abot. Coba jangan perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang banyak dan terus menerus. Bukan Bapak Ibu. Yang dicintai oleh Allah adalah yang adwamuha wa ingkol, dia terus menerus aja walaupun sedikit. Ada orang bertanya, Ustadz kalau banyak ya tentu saja lebih baik. Tetapi secara tabii yang namanya banyak itu seringkali menyusahkan, kayak tadi itu loh. Jadi kan kok 200, nek 1 juta yang mana? Tapi kalau 200, kenapa Bapak Ibu ini dicintai oleh Allah? Kenapa? Karena kita nggak tahu kalender kematian kita datang itu kapan. Nek cetong jenengan ngerti tanggal matine kapan, tanggal 13, tanggal ros tak ibadah 1 miliar. Gini apa nggih? Tapi jenengan nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Di antara ciri kematian yang husnul khotimah, nanti akan kita pelajari di kitab itu, adalah dia meninggal dalam kondisi sedang taat kepada Allah. Kalimat taat ini meliputi seluruh ibadah di dalam ketaatan. Ada sodakohnya, ada sholatnya, ada zikirnya, ada menolong orang lainnya, ada menghormati orang lainnya, menjaga kehormatan orang lainnya. Ketika jenengan dalam keadaan itu jenengan meninggal, itu namanya husnul khotimah Bapak Ibu. Di kitab itu kalau nggak tahu disebutkan 39 ciri khas husnul khotimah. Kenapa sedikit tapi terus menerus lebih dicintai? Ya namanya sedikit terus menerus jenengan suatu ketika misalnya 100 mati bar sodako. Jenengan 9 bar kuwi ora tau sodako, mati dalam kondisi tidak sodako. Itu Bapak Ibu semuanya. Maka yang dicintai oleh Allah adalah wa admuha wa ingkol. Dia terus menerus walaupun sedikit, dan ini adalah cara menunjukkan Islam itu mudah, ringan. Sekali lagi, Rasulullah tidak mengatakan apa? Yang dicintai oleh Allah adalah yang banyak dan terus menerus. Bukan Bapak Ibu.
yang terus-menerus walaupun sedikit. Itulah mengapa ciri khas penduduk surga di Ali Imran 134 dikatakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini firman Allah Bapak Ibu semuanya. Penduduk surga adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, fi'il mudhari, sedang berlangsung, verba ing dalam bahasa Inggris. Pekerjaan yang sedang berlangsung. Nggih. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra disebutkan orang yang senantiasa berinfak ketika longgar dan ketika sempit. Allah tidak mengatakan ketika longgar saja, tetapi ketika sempit pun dia tetap bersodako. Jadi nggak ada alasan, saya lagi miskin kok saya nggak bersodako, gimana caranya saya bersodako sementara saya kurang. Nah, ini problematika Bapak Ibu semuanya. Lantas bagaimana Ustadz saya miskin? Rasulullah bersabda, latah kirona, jangan kau sepelekan minal ma'rufi syai'an, dari kebaikan sesuatu yang sifatnya baik, walau meskipun hanya keluar rumah dengan wajah tersenyum kepada tetangga panjenengan. Saking orang duwe duit blas rasa sodako yang nganggo wajah tersenyum. Coba jangan perhatikan kata Rasulullah, jangan kau remehkan tentang kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar engkau keluar dari rumah senyum kali tonggo. Saged mboten ibu-ibu? Aku lagi jelek kalau tonggo pun senyum kepiye? Ingat, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan dia. Dan ini jamaah saya ada yang praktek begitu Bapak Ibu. Ustaz saya udah praktek kemarin. Saya tahu dengan saya itu susah Ustaz. Saya tebar senyum ke tetangga. Ini ngono sing guyon Ustaz. Sing koyo wong edan. Senyum-senyum dhewe. Subhanallah. Suruh ngaji yang bilang edan. Subhanallah. Kata Rasulullah, ittaqunar walau bisikin tamratin. Kata Rasulullah, cegahlah dirimu dari neraka jahanam walaupun hanya dengan sepenggal kurma, separuh kurma. Kurma majul sekira berapa kurma majul? Mahal ya. Satu butir berapa satu butir? 5.000. Kata Rasulullah, nek jenengan kepeksone mung duit 2.500, maka cegahlah antara panjenengan dengan api neraka dengan 2.500 itu. Masya Allah. Ini implementasi dari ayat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam kondisi longgar maupun sempit. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan merasa di sepanjang bulan Ramadan takjil ringan, sedekah ringan, tanda diterimanya ibadah jenengan di bulan ini jenengan juga ringan, walaupun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan karena memang berbeda secara zatnya. Di bulan Ramadan tadi dikatakan apa? Ada malaikat yang meniup-niup dari kita. Ya bahyal khair akbil. Pelaku kebaikan, semangat. Sekarang nggak ada. Maka penting hadir seperti ini supaya terus semangat. Jangan ketemu saya tambah semangat, bukan? Tambah semangat, bukan? Mudah-mudahan. Saya berharap saya pun jadi semangat ketemu jenengan. Karena saya begini Bapak Ibu, saya duduk di panjenengan gini, bayangan saya adalah kemarin waktu di Mekah juga saya membayangkan panjenengan semua. Insya Allah dapat doa semuanya, insya Allah. Saya membayangkan jenengan dengan saya itu akan ketemu di surganya Allah Bapak Ibu semuanya. Kita di dunia sebentar Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya berperan duduk di sini. Belum tentu saya lebih mulia dari jenengan. Bisa jadi jenengan duluan yang ke surga. Saya tidak tahu amalan jenengan yang jenengan simpan. Bukankah setiap muslim sangat disarankan ada amal yang disimpan yang orang lain tidak tahu, kalau perlu istri pun tidak tahu. Sebagaimana Imam Hasan ngasih beras sampai ada bekasnya, istrinya pun nggak tahu. Ketika meninggal dibuka, jebule ngangkati dewe. Sampai seperti itu ada amal yang sangat ikhlas karena Allah. Maka saya berprasangka baik jenengan yang di depan saya bisa jadi punya amalan yang sangat indah yang saya tidak tahu. Kalau saya ini kan cerita Bapak Ibu semuanya, diceritakan ke jenengan. Makanya kalau jenengan ke surga duluan cari saya Bapak Ibu. Cari Ustadz Wahid kemana ini? Karena saya sangat berharap pada akhirnya nanti penutup kita kematian yang baik. Saya kemarin sempat ngobrol sama Mas Awan. Mas Awan mana Mas Awan? Udah kondur. Kemarin sempat, Masya Allah. Di rumah, kemarin ke rumah, beliau cerita ada satu hal yang saya garis terbalik. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Kalau kemarin sebelum meninggal, saya masih berpikir ada tangga antara saya dengan kematian itu ada bapak ibu saya. Tapi sekarang udah nggak ada, berarti giliran saya.
Gini apa nggih Bapak Ibu? Gini apa nggih? Jenengan itu yang udah punya orang tua. Lah giliran jenengan toh, tapi nunggu sapa jenengan? Gitu, nek wiki isi nunggu bapak ibuku dhisik. Saiki wis ora ono. Berarti giliran kita, anak kita yang bilang bapak saya dulu. Gini apa nggih? Masya Allah, itu menakjubkan Bapak Ibu semuanya. Nah, diskusi-diskusi seperti itu loh, kecil-kecil tapi sangat menusuk hati. Mudah-mudahan kita semua dilembutkan oleh Allah hatinya yang demikian. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ad-duwamuha wa ingqol. Jadi tanda diterimanya amal jenengan terus berlangsung, kemudian implementasinya enggak berat kok Bapak Ibu, karena ternyata Allah suka kepada yang terus-menerus walaupun sedikit, kalimat sedikit merujuk ora abot maksudnya nggih. Jangan suka borong. Sewengi sholat jam 11 tekan isuk, baru kuwi ngesuk seminggu belas ora tahu. Ah ini salah Bapak Ibu. Nggih. Yang benar adalah walaupun cuma 3 rakaat, 5 rakaat, tapi terus menerus. Kepeksone meninggal malam itu habis sholat witir. Saya katakan witir kenapa Bapak Ibu? Karena saya sendiri punya kebiasaan sebelum tidur witir. Kenapa? Khawatir wengi ora tangi. Saya prakteknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ta'al kesini. Bagaimana sholat malammu, witirmu? Saya sholat sebelum sare ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya khawatir. Maka Rasulullah menyebut dia orang yang hati-hati. Kemudian Umar bin Khattab dipanggil, ta'al ya Umar, kesini Umar. Bagaimana sholatmu? Saya sholatnya di ujung waktu ya Rasul. Engkau orang yang kuat. Nah ini jangan bisa tahu. Nek jenengan termasuk wong sing kuat, yus tangi di akhir malam. Tapi nek jenengan wong sing ngati-ati, mbok ora tangi, sholatlah witir sebelum sare. Engkau tangi wengi yo ora apa-apa, ora witir meneh, tapi sholat tahajud. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian Alqamah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, la, tidak. Karena amaluhu dimatan. Tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Nih Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan kalimat ini supaya jangan semangat. Wa ayyukum yastati'u makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Sesungguhnya siapa saja mampu melakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Kita ingat di dalam Quran surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi Rasulullah itu uswah, pasti bisa dicontoh. Rasulullah itu bukan malaikat Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah manusia, Bani Adam, yang setiap perbuatannya kita pun mampu melakukan. Mungkin jangan katakan Ustaz, tapi kalau Rasulullah pernah sholat mengingati bengkak sikile, membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, pindah ke Ali Imran, pindah ke An-Nisa, balik ke Ali Imran. Mungkin jenengan nggak mampu. Ada orang yang mampu Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang mampu melakukan itu. Tetapi secara umum apa-apa yang dicontohkan Rasulullah kita mampu melakukan. Demikian kesaksian Aisyah radhiyallahu anha yang dia adalah Ummul Mukminin yang hidupnya sehari-hari bersama Rasulullah SAW, yang tahu persis bagaimana siang dan malamnya. Mengatakan sesungguhnya kalian wa ayyukum, sesungguhnya kalian mampu melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Maka pelajarilah tentang sejarahnya Rasul. Makanya saya sangat menyarankan dengan membaca kitab tentang Syama'il Muhammadiyah. Nggih. Itu hadis terkumpul dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu mengisahkan tentang bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana cara sisirannya. Masya Allah, lengkap Bapak Ibu semuanya. Nggih. Masya Allah. Semoga jenengan berkesempatan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada kisah menakjubkan dari seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jangan tahu nggih beliau siapa nggih? Jangan baca kisahnya. Adalah orang yang sangat ingin persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mendapatkan kalimat indah. Nah, ini kalimat ini jangan perhatikan. Kalimat ini jangan perhatikan. Dikatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanan.
Jangan kau melakukan perbuatan seperti fulan ya. Jangan seperti orang itu ya. Memang orang itu kenapa? Kana yaqumul laila fataraka qiyamul laili. Karena orang itu dulu rajin sholat malam, saiki ora. Jadi perhatikan coba. Wingi kae lho, pas Ramadan rajin sholat rakaat, saiki ora. Fahim Bapak Ibu semuanya. Ini kalimat indah yang merupakan sambungan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Jangan sampai jenengan menjadi orang yang kemarin rajin sekarang tidak. Makanya kan lihat di dalam Quran surah Ali Imran 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebuah doa yang sangat menunjukkan hati kita tuh sangat ingin dipandu oleh Allah. Ya Allah, setelah kau berikan hidayah kepadaku, rajin wika ya Allah, jangan dicabut ya Allah jadi malas. Subhanallah. Maka siapapun yang baca doa ini dengan sungguh-sungguh pasti nangis. Ya Allah, saya nggak mau jadi malas ya Allah. Demi Allah sekali Bapak Ibu semuanya, saya sering mendapatkan kesaksian orang yang aku ki ngerti Ustaz, ning males. Subhanallah. Sayangnya orang ini diberitahu penyakitnya tuh sulit. Karena orang kalau udah kena nuktatun sauda, kalau sudah ada titik hitam di dalam hatinya tuh susah Bapak Ibu untuk masuk ilmu, nggak gampang. Makanya jangan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tolong ya Allah, agar hati ini tetap lurus di atas agama ini, supaya jangan selamat. Jangan sampai kasus seperti ini. Jangan berlaku seperti fulan ya. Emang kenapa dia? Dulu itu loh rajin sholat malam, sekarang enggak. Dulu itu loh rajin sedekah, saya ingin medit. Subhanallah. Dulu loh rajin sholat duha, sekarang enggak. Subhanallah. Penutupnya Bapak Ibu semuanya, para ulama menyebut bi'sal qaum, sungguh buruk suatu kaum, la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan, yang tidaklah dia mengenal Tuhannya, Robnya, kecuali bulan Ramadan tok. Nek Ramadan rajin banget, begitu pula Ramadan belas rakalingan masjid. Nah ini semua Bapak Ibu semuanya menjadi ciri khas tanda diterimanya amal kita. Makanya dengan sekarang sudah bisa meraba, saya termasuk orang yang diterima atau tidak. Takarannya jelas, ukurannya jelas. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya malam hari ini. Bismillah mali, atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga atas nama keluarga yang sering ikut ke sini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Qulu amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.